شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Kita melanjutkan pelajaran tadi pagi. Masih pada pembahasan syurut al-ijtihad. Syarat-syarat bolehnya seseorang berijtihad yang tidak mungkin terpenuhi pada zaman kita ini. Itu disebutkan dari riwayat Imam Ahmad. Qala Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in jilid 1 halaman 36, qala Salih bin Ahmad, qultu li abi, anaknya Imam Ahmad bernama Salih mengatakan, saya tanya kepada ayahku, ma taqul fir rajul yas'alu 'ani syai' fayujibu bima fil hadits wa laysa bi'alimin fil fiqh. Bagaimana pendapatmu wahai ayah, seorang yang ditanya tentang hukum, dia jawab sesuai yang di hadis padahal dia bukan ahli fikih. Perhatikan pertanyaannya, perhatikan. Seorang ditanya tentang hukum, dia itu jawab sesuai dengan yang di hadis, sesuai yang di hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Ya. Berarti apa? Maknanya di zaman itu mereka memahami ahli hadis beda dengan ahli fikih. Ya. Beda ahli fikih dengan ahli hadis. Karena sesuai dia tanyakan, kalau dia jawab dengan hadis tapi dia bukan ahli fikih, berarti ada ahli hadis, ahli fikih dia, ada ahli hadis yang bukan dia ahli fikih. Ya, berarti apa? Beda. Ya. Karena beda antara hadis dengan memahami hadis itu beda. Dalil dengan memahami dalil itu beda. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, yanbaghi lirrajul idza hamala nafsuhu 'ala al-futya, sejatinya bagi seseorang kalau dia itu mau berfatwa, harus dia faham dengan beberapa perkara berikut. Dia mau berfatwa berarti dia maknanya mau berijtihad, harus paham dengan syarat-syarat berikut. Aliman biwujuhil Quran, dia itu berilmu dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan segala sisinya. Ya, biwujuhil Quran, dengan segala sisinya Al-Quranul Karim, ya, nasikh mansukhnya, kemudian Mekah Madinahnya, kemudian yang dia tafsirannya bagaimana, maksudnya bagaimana, sebab turunnya ayat apa, dan seterusnya. Maka dia harus paham itu. Dia harus pakar terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua, aliman bil asanidis sahihah, dia tahu dengan sanad-sanad riwayat yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih riwayatnya, dia harus memahami itu. Dan ini tidak bisa kecuali kalau bukan ahli hadis. Kalau dia bukan ahli riwayat, dia tidak akan bisa. Yang kedua, yang ketiga, aliman bis sunan, dia tahu dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifihim bima jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada khilaf yang banyak seperti sekarang di zaman dia, zaman Imam Ahmad? Karena sedikitnya orang berilmu tentang ilmu riwayat ini. Ya, karena sedikit riwayatnya dari Nabi, maka mereka berselisih. Karena semuanya apa? Mengandalkan ra'yu, mengandalkan buah hasil akal mereka. Wa qilla ma'rifatin bisahiha wa min saqimiha, dan sedikitnya ilmu mereka tentang membedakan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Maka ilmu tentang riwayat itu termasuk ilmu pondasi, ya, dalam berijtihad. Adapun orang dia ditanya, antum mau berijtihad, bisa ilmu riwayat? Ya, dia bilang insyaallah bisa. Ya, diuji, tidak bisa ternyata. Diuji tentang masalah ilmu rijal bagaimana aturan mainnya, tidak bisa. Kemudian disuruh untuk mengumpulkan riwayat, ya, untuk takhrij, tidak bisa dia.
Ya, jama' turuk lebih-lebih lagi tidak bisa. Ya, apalagi ilmu ilal, ya, bablas tidak bisa sama sekali. Maka orang seperti ini jangan dia masuk ranah ijtihad, karena dia tidak boleh ijtihad kalau tidak terkumpul syarat ijtihad. Orang yang tidak terkumpul syarat ijtihad tidak boleh berijtihad. Meskipun dia berijtihad tidak dianggap ijtihadnya. Ya. Siapapun dia, meskipun dia punya gelar setinggi langit, tidak dianggap. Karena apa? Karena jadi patokan adalah syaratnya. Syaratnya ini disebutkan para ulama ahli hadis. Wa qala fi riwayat ibnihi Abdullah, anaknya Abdullah, yaitu anaknya Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad ada banyak, Abdullah, Saleh, Abdurrahman, banyak anaknya ya. Idza kana 'inda ar-rajul al-kutubul musannafah fiha qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilaf sahabat wa tabi'in fala yajuz an ya'mal bima syaa. Kata beliau Imam Ahmad, kalau seorang memiliki kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang di dalamnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana khilaf sahabat, khilaf tabi'in, di dalamnya ada, terkumpul dalam satu kitab, fala yajuz, tidak boleh an ya'mal bima syaa. Dia mau beramal dengan yang dia kehendaki, seleranya, seikut yang dia inginkan, tidak boleh. Dia pengen ikut seleranya, tidak boleh. Ya. Wa yatakhayyar, dia milih sesuka hati, tidak boleh. Fayaqdi bihi, kemudian dengan pilihannya itu dia fatwa, dia qada, tidak boleh. Wa ya'mal bihi, atau dia mau beramal dengan apa yang dia pilih. Ya, saya condongnya ini, saya sukanya itu, saya enaknya ini, saya cocoknya itu. Maka tidak boleh itu semua. Ya, tidak boleh. Meskipun ada khilaf sahabat, khilaf tabi'in, hadis Rasul ada di situ di hadapannya. Ya, perhatikan ini, yang berkata ini siapa? Imam Ahmad, imam ahli sunnah, imam ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis dia. Amirul Mukminin itu tingkatan tertinggi kalau ilmu hadis. Ya, Amirul Mukminin tingkatan tertinggi di ilmu hadis. Tidak ada yang di atasnya lagi. Ya. Maka apa? Maka seorang ahli hadis dia melarang kita itu beramal dengan yang ada di hadis, dilarang. Ya, dilarang kita itu mau mengamalkan apa yang di hadis Nabi SAW, dilarang. Lah kok Imam Ahmad seperti ini ngajak kita sesat berarti? Ya. Sebagian seperti itu kan? Sebagian kalau kita bilang hadis tersebut tidak sesuai dengan yang dipahami ulama, kami ikut ulama atau ikut hadis dia bilang. Itu apa? Bukan seperti itu masalahnya. Masalahnya apa? Beda hadis, beda memahami hadis. Pahami ini. Maka Imam Ahmad ya dia sesepuhnya ahli hadis dia. Dia ahli hadis yang paling terkenal melarang kita untuk beramal sesuai dengan letterlek hadis. Meskipun ada pendapat sahabat di situ, meskipun ada pendapat tabi'in di situ, kita apa? Dilarang. Kapan kita boleh mengamalkan? Beliau katakan hatta yas'ala ahlal ilm ma yu'khadhu bihi, sampai dia tanya ahli ilmu apa yang boleh diambil, apa yang boleh tidak diambil. Sampai dia itu yas'al ahlal ilm ma yu'khadhu bihi, apa yang diambil dari hadis tersebut. Faidahnya apa? Cara memahaminya bagaimana? Bagaimana metode istidlalnya, metode pendalilannya, bagaimana berargumentasi dengan dalil ini. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Fayakun ya'mal ala amrin sahih. Maka barulah dia setelah musyawarah dengan ahli ilmu, barulah dia beramal dengan perkara yang benar, dengan petunjuk yang benar. Maka apa kalau dia tidak musyawarahkan kepada ahli ilmu, kepada para ulama yang kompeten dalam memahami dalil, maka dia akan beramal tidak di atas petunjuk yang dia sangka petunjuk, meskipun dia anggap petunjuk, tetapi pada hakikatnya itu bukan petunjuk. Ya. Maka tidak boleh kita itu hanya sekedar klaim kita berijtihad sedangkan kita tidak terpenuhi syaratnya. Ini penting, ya. Karena apa? Karena banyak yang mengatakan kita itu mengikuti metodenya ahli hadis. Ya, banyak seperti itu. Kita mengikuti metodenya ahli hadis. Bagaimana metode ahli hadis, kita tanya? Ya, caranya apa? Melihat dalil, kemudian digabung-gabungkan hadis tersebut atau ayat riwayat, kemudian dikompromikan, kemudian dicari yang paling sahihnya, yang lemah ditinggalkan, yang paling terkuat diambil salah satu. Maka kita katakan kalau seperti itu caranya, berarti Anda terpenuhi syarat ijtihad, Anda mujtahid, ya, terpenuhi syaratnya atau tidak. Ya, kita katakan ini bagaimana dengan pendapat Imam Ahmad seperti ini? Bagaimana dengan riwayat Imam Ahmad yang mengatakan tidak boleh dia fatwa, tidak boleh dia berijtihad sampai dia itu pakar terhadap Al-Quran,
pakar terhadap sanad-sanad yang sahih, riwayat-riwayat dari Nabi SAW, dan dia pakar terhadap sunnah-sunnah dari para salaf dahulu. Maka itu dikemanakan syarat tersebut. Sedangkan ini adalah panglimanya ahli hadis, dia adalah penghulunya ahli hadis. Ya. Bagaimana dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan jangan kalian itu beramal dengan zahir yang ada di kitab-kitab hadis itu, tetapi kalian harus tanya dulu dengan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu di zaman Imam Ahmad? Ya. Jangan dipahami nilai terlek seperti di zaman kita. Anda sampaikan ini, banyak sebagian membaca apa yang di kitab-kitab para ulama, dia turunkan pendapat di atas itu dengan keadaannya dia. Berarti apa? Berarti tidak boleh kita beramal dengan hadis itu kecuali ditanya kepada ahli ilmu. Ditanya kepada ahli ilmu, ya, kepada kalangan dai-dai, dengan kalangan ustadz-ustadz kita yang ditanya kepada mereka. Versi yang mengatakan ini ditanyakan kepada dai-dai, kepada ustadz-ustadz. Ahli ilmu yang dimaksud Imam Ahmad kita ini. Ahli ilmu yang dimaksud Imam Ahmad ya kita ini, yang belajar bahasa Arab, belajar hadis, yang hafal Al-Quran. Padahal ahli ilmu di zaman Imam Ahmad, ahli ilmu, paham ini, ahli ilmu di zaman Imam Ahmad adalah mufti. Ahli ilmu di zaman Imam Ahmad adalah mujtahid. Ahli ilmu di zaman Imam Ahmad adalah faqih. Itu sama semuanya, ahli ilmu, faqih, ahli ijtihad, kemudian mufti, itu sama semuanya. Maksudnya satu, yaitu para mujtahidin. Ya, tidak boleh dipahami dengan pemahaman zaman kita sekarang. Ini rusaknya ketika kita memahami perkataan salaf, diturunkan perkataan itu disamakan dengan keadaan kita. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya kalian harus mengikuti petuahnya Imam Ahmad, jangan kalian taklid kepada fulan, tapi ambil dari mana mereka ambil, dari hadis mereka ambil, dari dalil mereka ambil. Kemudian diturunkan perkataan itu, diterapkan ke keadaan kita. Berarti kita semuanya jangan taklid kepada siapapun. Kepada Imam Ahmad saja tidak boleh, kepada Imam Syafi'i, Imam Malik tidak boleh, apalagi kepada sesama kita, kepada dai-dai, kepada ulama di zaman kita. Lebih-lebih tidak boleh lagi. Kan begitu kan? Ya, tapi kita lihat dalilnya. Disuruh kita lihat dalil. Ya, baca itu Al-Qur'an, lihat tafsirnya, lihat dalilnya. Ini ngawur yang seperti ini ya. Ngawur. Ini tidak sesuai dengan yang diinginkan para ulama di zaman itu. Karena yang dimaksud oleh mereka adalah murid-murid mereka yang kalangan sekelas mereka atau di bawahnya sedikit. Ya, dari kalangan mujtahidin, dari kalangan ahlul ijtihad. Ketika dipahami dengan pemahaman kita, rusak dia. Ya. Tetapi lihat, ucapan itu diucapkan untuk orang-orang selevel mereka, untuk orang-orang yang standarnya standar mereka, bukan seperti di zaman kita, ya. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya perkataan Ibnu Rajab bagaimana menggambarkan penuntut ilmu di zaman Imam Ahmad. Kita disuruh Disuruh pelajari Al-Quran, riwayat-riwayatnya, nasikh mansukhnya, tafsirannya, bagaimana perselisihan di dalamnya. Kemudian kita tahu bagaimana hadis Nabi SAW, sahih dhaifnya, perawi-perawinya, jarh wa ta'dilnya, tahu ilmu ilalnya, tahu yang mana penafsiran yang benar, yang mana yang keliru. Kita tahu perselisihan salaf, kita tahu riwayat-riwayat Imam Ahmad di kitab musnadnya. Kita ikuti hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ahmad. Kemudian setelah itu kita dikatakan kalau kita sudah mencapai tingkatan itu, jangan kalian anggap kalian itu sudah sampai tingkatan puncak. Karena kalau kalian hadir di zaman Imam Ahmad atau semisalnya, maka kalian tidak dianggap penuntut ilmu, karena kalian jauh sekali dengan mereka. Ya, seperti itu. Apalagi di zaman kita yang jauh dari ilmu hadis, jauh dari ilmu Al-Quran, jauh dari ilmu bahasa, maka jauh sekali ya. Jadi jangan sampai kita itu menyelisihi pemahamannya para ulama salaf kita. Wa qala fi riwayati Hanbal, berkata dalam riwayat Hanbal anaknya, yanbaghi liman afta an yakuna aliman. Ya. Sejatinya bagi orang yang dia mau fatwa, dia itu tahu terhadap qauli man taqaddam, ucapan atau pendapat ulama pendahulu. Ya, ulama pendahulu di zaman Imam Ahmad adalah para tabi'in, tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensyaratkan itu harus dia alim biqauli man taqaddam, dia tahu ucapan ulama, pendapat ulama sebelumnya. Wa illa fala yufti, kalau tidak tahu jangan fatwa, diam saja, jangan ijtihad. Wa qala Muhammad ibn Abdullah ibn al-Munawi, sami'tu rajulan yas'alu Ahmad, sami'tu rajulan yas'alu Ahmada,
dia mendengar seseorang yang dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Idza hafizar rajulu mi'ata alf hadis, yakunu faqihan?" Kalau seseorang dia hafal mi'ata alf hadis, mi'ata alf itu berapa? Mi'at alf berapa? 100 ribu, ya, 100 ribu. Kalau orang dia 100 ribu hafal hadis, hadisnya 100 ribu. Ya, ada di sini yang hafal hadis sampai 100, ya, enggak usah ribunya, 100 saja. Ya. Jarang, penuntut ilmu jarang. Ya. Kalau di Mauritania banyak, ya, ribuan hadis, ya, mereka hafal. Biasanya jam'us sahihain itu minimal. Jam'us sahihain itu sekitar 7-8 ribu itu sudah dipotong-potong, sudah dipangkas semuanya, yang inti-intinya sekitar 7-8 ribu atau lebih, ya, atau lebih. Nah, itu kalau hafal ringkasan sahihain. Imam Ahmad ini hafalnya bukan hanya 8 ribu, tetapi hafalnya ditanya dia 100 ribu hadis. Wa yakun faqihan, dia sudah dianggap faqih atau belum? Ya, dia dianggap faqih atau belum? Qala, ya, ini istilah faqih, kita katakan ulangi, sama dengan ahlul ilm di zaman mereka. Ulama, ahlul ilm, faqih, mujtahid dengan mufti sama dia. Sama. Apa dia dianggap faqih atau tidak? Ini kita sampaikan sama karena apa? Karena istilah itu sudah bergeser, ya. Maksudnya dengan zaman kita. Zaman kita, ya, dikatakan faqih itu pokoknya yang dia ngajar fikih, dia bisa jawab pertanyaan ini, pertanyaan itu, sudah faqih dia, ya. Padahal belum tentu. Padahal jauh sekali. Maka orang seperti itu dikatakan dia menukil fikih, bukan faqih, ya. Mutafaqih kalau bahasa Arabnya, mutafaqih bukan faqih. Kalau faqih itu, ya, yang tinggal di mana antum? Nah, Semarang atau kebun binatang, ya. Tinggalnya di Pekalongan, di Darussalam, ya. Belum menikah, ya, faqih, ya. Insyaallah ada yang dengar di Facebook ini. Ya. Qala, maka apakah dengan orang hafal 100 ribu hadis dia dikatakan faqih atau belum? Qala la, Imam Ahmad kata tidak. Qala fa mi'atai alf, kalau 200 ribu hadis, 200 ribu, bayangkan 200 ribu. Qala la, enggak, belum dikatakan faqih dia, belum dikatakan mujtahid. Qala fa salasmi'ah alf, kalau 300 ribu bagaimana? La, enggak, belum, ya. Qala fa 400 alf, 400 ribu hadis dia hafal. Qala biyadihi hakadha, dia kata 400 ribu belum, ya, 400 ribu belum, ya. Bayangkan ini, ya, bagaimana ilmunya orang di zaman itu, bagaimana ilmunya orang di zaman itu. Kita saja melihat orang yang dia itu hafalannya kuat, ya, seperti ustadz yang di mana, ustadz yang di TV itu kuat sekali hafalannya, dia bisa sebutkan ini, ya. Itu kita terkagum-kagum, ya, bagaimana hafalannya itu. Anda sudah lihat kan sebagian santri orang Mesir atau Suriah itu yang hafalannya betul-betul seperti, ya, komputer, ya, komputer Core i10 mungkin, ya, hafalannya itu kuat sekali. Dia disuruh apa? Disuruh awal ayat ini, awal ayat itu, awal ayat ini, awal ayat itu, disebutkannya semua tanpa mikir. Kalau orang mungkin mikir masih, kalau dia enggak, dia disebutkan halaman 190, ya. Urut dari awal, ayat pertama, apa ayat pertamanya, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ya. Bisa tahu semuanya dia. Mundur satu halaman, sebutkan ayat pertama, kedua, ketiga, disebutkannya semuanya satu persatu, ya. Kalau itu mending, ya. Kalau itu masih mungkin masih tergambar. Tapi ini dia bisa, Pak, bisa sebutkan, misalkan di halaman 190 misal, halaman 190. Dari halaman 190 itu sebutkan yang dia itu ada titik 2, titik 3, titik 1. Ya, misalkan ta titik 2, qaf atau qaf, sa titik 3, nun titik 1. Terkumpul di situ, ya. Sebutkan di ayat keberapa. Ya, bisa dia, ya. Ditunggu 1, 2 detik, 3 detik, ya sudah katanya. Sebutkan ayat bunyinya apa, dia jawab persis, tidak ada salah, ya. Oh, ini dahsyat ini hafalannya, ini tidak ada, ya, tidak ada yang dia seperti sekarang ini, ya.
Luar biasa hafalannya itu, Core 10 itu. Kalau dia ada iPhone, mungkin iPhone 11 sekarang, dia iPhone 15 mungkin, ya. Kekuatannya itu dahsyat ya. Luar biasa ya. Dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kita lihat yang seperti itu aja kita kagum, Masya Allah. Itu apa makanannya kira-kira ya? Kira-kira makan apa di hari-hari itu? Minumnya bagaimana itu? Apakah minum susu kambing hari-hari ya? Atau dia bagaimana ya? Disuntik terus hari-hari, diinfus atau gimana? Kita gimana ya? Gimana? Nggak tergambar ya. Apa hari-hari Al-Quran terus didengarkan terus? Tapi gimana dia sampai tahu titik seperti itu ya? Pernah dengar seperti itu ada? Belum kan? Belum ada ya. Dia bisa mundur ya, dia bisa mundur, jalan mundur. Misalkan baca halaman 200 ya, sudah baca mundur dari ayat 20, 19, 18, 17, baca mundur dia bisa ya. Dia bisa misalkan lompat dari ayat 1 lompat ke ayat 5, lompat langsung, pindah langsung bisa. Mundur 5 bisa ya, semuanya bisa ya. Kurang lebih dengan Lutfi ya. Kurang lebih ya. Ya. Nggak tahu siapa yang kurang, siapa yang lebih. Ya. Nah, seperti ini kita kagum melihat orang seperti itu. Lah gimana di zaman dulu? Ya, di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Abu Hanifah. Gimana dulu mereka itu? Ya. Bisa tergambar kira-kira itu. Segitulah ilmu mereka, ya. Maka jangan kita itu terlalu mengatakan saya sudah berilmu, saya sudah hafal ini, saya sudah pelajari itu. Kita ini masih belum ada apa-apanya. Kita masih kulit yang kita tahu ini. Maka Imam Ahmad mengatakan kalau 400.000 bagaimana? Harraka bihi. Enggak, belum. Ya, 400.000 ya, lumayan ini 400.000, bayangkan. Ya. Kalau kita belikan megono banyak itu. 400.000. Qala Abul Husain wa sa'altu jaddi Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ubaidillah qultu fakam kana yahfad Ahmad bin Hanbal. Berapa kakekmu itu, berapa ayahmu itu dia hafal? Sa'altu jaddi, saya tanya ke kakekku Muhammad bin Ubaidillah, kam kana yahfad Ahmad. Berarti dia tanya ke kakeknya berapa hafal Imam Ahmad. Qala akhadha an 600.000, dia hafal 600.000 hadis. 600.000 hadis. Ini yang dia ketahui. Dalam riwayat yang lain yaitu Abu Zur'ah, dia katakan 1 juta. 1 juta hadis dihafal. Bagaimana itu? Otaknya apa itu ya? Otaknya apa itu? Mungkin setiap jenggot itu 100.000. 100.000 ya. 10 jenggot 1 juta. Ya, jadi RAM-nya itu penuh di situ. Ya, mungkin seperti itu ya, mungkin. Ya, luar biasa mereka, para ulama rahimahullah. Datang orang sekarang bayangkan ini. Susahnya seperti itu, 400.000 belum boleh fatwa, dia bukan faqih. Kemudian datang orang sekarang, dia baru baca 100-200 riwayat, baru baca 1-2 buku, kemudian dia jawab halal, haram, tidak boleh, sah, ya. Bid'ah, sunnah. Kemudian semuanya harus mengikuti pendapatnya. Ya. Siapa Anda? Ya. Siapa Anda? Mau memaksa orang lain ikut pendapat dia. Syurutul ijtihad 'inda ba'dil a'immatil mujtahidin. Ini syarat Imam Ahmad sudah, Imam Syafi'i sudah. Sebagian ulama lain juga memberikan syarat. Qala Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim itu termasuk ulama yang mengumpulkan masalah terkait masalah ini dengan detail ya. Kita pernah baca buku ini I'lamul Muwaqqi'in, sekarang 2 jilid. Itu kitab yang bagus kalau masalah seputar fatwa. Tetapi tahqiq Ibnul Qayyim ini ada yang menyelisih sebagian ulama. Pilihan beliau ada menyelisih sebagian ulama, menyelisih Al-Imam Ibnu Salah, menyelisih Imam Al-Qarrafi, menyelisih Imam An-Nawawi ya, dan menyelisih juga Ibnu Hamdan Al-Hambali. Beliau ini punya beberapa pilihan yang dia mengkondisikan dengan di zamannya dia. Karena orang di zamannya Ibnu Qayyim sudah jauh dengan zamannya Imam Nawawi, jauh dengan zamannya Imam Ibnu Salah. Dia berkata dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in halaman 37 jilid 1. Wa qala Ali ibn Syaqiq qila li Ibnul Mubarak, ditanya Ibnul Mubarak, mata yuftir rajul, kapan seseorang dia boleh fatwa? Ya, fatwa itu kita ditanya hukum, kita jawab A hukumnya. Kita ditanya hukum, kita jawab B. Kita apa? Ditanya hukum, kita
menjawab A atau B itu ada dua kemungkinan. Kita tahu itu pendapat ulama, kita nukilkan, atau kita tidak tahu pendapat ulama dari kita. Kalau dari kita maka ini meskipun benar berdosa dia, tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Tetapi kalau itu menukil pendapat para ulama, menukil ulama misalkan, saya nukil saja, maka kita katakan tidak langsung boleh, tidak serta-merta boleh, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ini disebutkan di kitab-kitab usul fikih. Yang termasuk merinci itu Al-Imam Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq. Ya, kitabnya Al-Furuq. Dia bermadhab Hambali atau dia bermadhab Maliki afwan. Atau Al-Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ya, Nasrul Wurud nama kitabnya, Nasrul Wurud. Dalam kitabnya Nasrul Wurud itu syarah dari Manzumah Jam'ul Jawami', yaitu syarah dari Manzumah Jam'ul Jawami'. Dia sebutkan di situ syaratnya, bahwasanya dia bersyarat. Syarat diantaranya dia harus tahu perincian di mazhab tersebut. Dia bukan hanya sekedar tahu kulitnya, tapi dia tahu perinciannya. Maka ditanya Ibnu Mubarak, kalau orang kapan dia orang boleh berijtihad, boleh berfatwa? Qala in kana aliman bil athar basiran bir ra'yi. Syaratnya dua kata beliau. Dia tahu asar, ya, dia kuasai, dia faham, dia spesialis dalam ilmu asar, paham dia dengan riwayat-riwayat yang ada. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW, riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Basiran birra'yi, dan dia itu pakar terhadap ra'yu. Ra'yu itu adalah ilmu istidlal, diantaranya qiyas. Wa qila li Yahya ibn Aqsam, mata yajibur rajul an yufti? Kapan wajib seseorang itu berfatwa? Faqala idza kan basiran birra'yi basiran bil athar. Sama jawabannya dengan Ibnu Mubarak tadi. Qultu, yaitu muallif mengatakan yuridani afwan, yang mengatakan ini adalah Imam Ibnul Qayyim. Ya, dia menafsirkan maksud dari ar-ra'yu di situ apa? Yuridani bir-ra'yi al-qiyas as-sahih. Yang dimaksud dengan ar-ra'yu di situ adalah qiyas sahih. Ya. Qiyas sahih. Qiyas itu ilmu analogi. Metode yang dia disepakati para ulama bahwasanya kita ada urusan-urusan kontemporer yang dia tidak ada dalilnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Di antaranya dengan qiyas. Ya, tidak ada dalil yang spesifik, tetapi ada dalil pada hukum sebelumnya, maka itu bisa dijadikan dalil untuk mengkiaskan ke masalah-masalah yang belum ada dalilnya karena sebab illah atau sama sebab hukum. Maka di sini dikatakan dia yang dimaksud dengan ra'yu adalah qiyas sahih. Wal ma'ani wal ilal as-sahihah, dan makna-makna, yaitu menafsirkan. Ini ilmu usul fikih. Berarti dia faham terhadap ilmu qiyas, ilmu usul fikih, wal ilal as-sahihah allati 'allaqa syari' biha al-ahkam. Yang syariat itu menentukan hukum dengan sebab alasan tertentu. Maka ini apa? Ini adalah ilmu qiyas. Jadi orang kalau tidak dia pakar terhadap ilmu usul fikih, terlebih di dalamnya ada ilmu qiyas, maka tidak boleh dia fatwa, tidak boleh dia berijtihad. Ya. Banyak pendapat yang lain, kita katakan di sini. Qala al-Khatib, ya, diriwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami', ya, Al-Jami' jilid 2 halaman 174. Al-Khatib Al-Baghdadi punya banyak kitab, di antaranya Al-Faqih wal Mutafaqih atau Jami' Al-Faqih wal Mutafaqih. Kitab Al-Jami' ini anda tidak tahu kitab apa yang dimaksud. Qila li Yahya bin Ma'in, ditanya Yahya bin Ma'in, ayuftir rajul min 100,000 hadis? Apakah seseorang dia boleh fatwa dengan hanya dia menghafal 100,000 hadis? Qala la. Ya, katakan la. Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini siapa? Akrannya Imam Ahmad, teman sejawatnya, teman selevelnya, Yahya bin Ma'in, termasuk ulama yang ahli jarh wa ta'dil, ulama sekelas Imam Ahmad. Wa min 200,000, kalau 200,000 hadis gimana? Tidak. 300,000, 300 enggak. Kalau 500,000, kalau 500,000 bagaimana? Qala arju. Ya mungkin ya, mudah-mudahan bisa. Boleh. Maksudnya apa? Dia masih ragu. Kalau 500,000 hadis yang dia hafal. Ya.
Ya Allah, bagaimana kalau kita ditanya zaman sekarang ini? Mungkin di zaman kita sekarang ini disuruh semuanya ngaji-ngaji aja, ngaji-ngaji. Iqra kalian. Enggak usah ngurusin yang lain. Enggak usah ngurusin fatwa, enggak usah ngurusin ijtihad. Kalian ngaji aja. Ya banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Ya mungkin kita disuruh seperti itu. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak taubat. Urus aja santripreneur, ya. Mungkin kita disuruh seperti itu ya. Enggak usah kalian ngurusin, enggak layak kalian jadi penuntut ilmu, ya. Kalian di sana aja, di sana. Jadi satpam di pasar, ngurusin orang-orang yang dia curang, ya. Mungkin kita seperti itu kalau ada orang Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad di zaman kita, ya. Apalagi melihat penuntut ilmu sekarang yang dia kerjanya sambil kuliah sambil main game, ya. Sambil kuliah sambil dia main game, ya. Main game itu ada kisah, ya, tapi tidak boleh disebar ini, ya. Biarkan kita yang tahu. Penuntut ilmu yang dia gamer. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib al-Baghdadi, wa laysa yakfihi idza nasaba nafsahu lil futya. Al-Khatib al-Baghdadi dia menta'liq, dia memberikan penjelasan tentang perkataan Yahya bin Ma'in tadi. Beliau katakan, tidak cukup idza nasaba nafsahu lil futya, kalau dia itu mau fatwa an yajma' fil kutub ma dzakarahu Yahya duna ma'rifatihi bihi. Imam Al-Khatib al-Baghdadi bagus penjelasannya dia. Kan dia ditanya, kalau dia hafal 500.000 bagaimana? Arju katanya, aku berharap boleh dia fatwa. Maka Yahya Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan, tidak boleh meskipun dia itu mengumpulkan kitab-kitab sampai terkumpul hadis-hadis yang distandarkan oleh Imam Yahya bin Ma'in. 500.000 hadis dia ada terkumpul di kitab-kitab. Itu tidak cukup. Duna ma'rifatihi bihi wa nadharihi fihi wa itqanihi lahu. Kalau dia itu tidak mengetahui maksudnya, tidak faham istidlalnya, tidak boleh, ya. Dan tidak matang, tidak mutqin dengan hadis-hadis tersebut, tidak boleh. Maknanya apa? Sekedar hafal saja, baik dia betul hafal di luar kepala ataupun dia punya kitab. Karena hafal itu ada dua, yaitu hifdzul fis sadr, yang dia hafal dalam hatinya, dia hafal bisa hadirkan kapan saja, atau dia hafal dengan menjaga kitab-kitabnya, dia punya kitab ditulisnya atau lengkap dengan hadis-hadis riwayatnya lengkap, maka itu dia punya. Tetapi kata beliau tidak cukup hanya memiliki riwayat tersebut, tapi harus dia itu paham dengan maksudnya, dia bisa dengan riwayat tersebut memahaminya. Fa innal ilm huwal faham, karena ilmu adalah faham, ilmu adalah pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Lianna fa innal ilma huwal fahmu wad dirayatu wa laysa bil iktsari wat tawassu' fi riwayah. Karena ilmu itu yang betul-betul ilmu adalah pemahaman wad dirayah dan menggali hukum, bukan hanya sekedar memperbanyak dan luas-luasan riwayat. Saya punya banyak riwayat ternyata tidak paham. Dan perhatikan ini. Sekarang ada banyak tersebar majelis riwayat. Majelis riwayat itu majelis yang dia membacakan tentang kitab, ya, dibacakan kitab, misalkan kitab Al-Um dibaca, kitab Imam Syafi'i dibaca, kitab Imam Bukhari atau Imam Muslim atau kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis maupun kitab yang lainnya. Maka itu orang nanti diberikan sanad, dia diberikan sanad. Ya, sanad itu apa? Sanad itu kumpulan riwayat guru kepada gurunya sampai kepada mu'alif kitab, sampai kepada mu'alif kitab. Nah, sanad ini bukan artian dia itu pakar, dia paham dengan kitab yang dikaji, kitab yang dibaca. Enggak, sama sekali tidak. Dia hanya memberikan bahwasanya yang saya bacakan ke anda ini ada sanadnya, itu yang kami baca atau kami dibacakan, kami dengarkan dari guru kami. Yaitu itu tulisannya sama, ya. Misalkan kita membaca tidak ada perbedaan. Ya, jadi sanad yang kita baca itu sama. Apakah dia paham? Belum tentu, ya. Apa gurunya ini paham? Belum tentu juga. Apa guru-gurunya paham? Belum tentu juga. Jadi dia riwayat saja, sekedar riwayat, yaitu naskahnya, teksnya itu dia sudah benar. Tetapi pemahamannya itu belum tentu, ya. Dan rata-rata majelis riwayat itu tidak ada kaitannya dengan pemahaman sama sekali. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang dia mengaku saya punya sanad riwayat ini, saya punya kitab sanad kitab itu, saya punya sanad kitab ini, maka itu belum tentu dia paham maksudnya. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan sanad, ya. Jadi penuntut ilmu kita nasihatkan ini jangan fokus hanya ke sanad saja. Tidak, silahkan kita kalau mau ambil sanad riwayat dibolehkan,
dan itu termasuk jalannya para ulama pendahulu kita. Tetapi kebutuhan kita terhadap pemahaman, terhadap maksud dirayah dan penggalian hukum itu jauh lebih urgen, jauh lebih kita butuhkan dibandingkan hanya sekedar secari kertas isinya sanad. Ya. Jadi orang dia paham, dia pelajari, dia ulang-ulangi, dia belajar dengan guru, diulang-ulangi. Kemudian dia tanya, dia iskalnya ada, dia konsultasikan dan gurunya. Itu jauh lebih bermanfaat meskipun tidak punya sanad dia. Tidak ada sanad, saya tidak ada. Saya mau kasih antum sanad mana? Tidak ada. Karena dulu guru kita tidak mengajarkan seperti itu, misalkan. Maka itu lebih jauh berharga, lebih jauh bermanfaat, lebih jauh dibutuhkan dibandingkan dia tidak paham tetapi dia bangga dengan sanad yang dia punya. Itu tidak boleh seperti itu karena membuat orang magrur, ya tertipu. Orang-orang banyak terkecoh gara-gara adanya sanad yang dia padahal tidak paham. Dia padahal bingung juga, diapakan sanad saya ini? Sama persis seperti orang yang dia punya gelar. Saya punya gelar SAG, sarjana agama, sarjana pendidikan agama, atau sarjana LC, lisensi, MA, master, ya, atau bahkan doktor. Tetapi dia sendiri ragu dengan ilmunya. Dia sendiri masih bimbang dengan ilmunya. Apakah dia ini bisa atau tidak? Dia paham dengan kadar ilmunya. Orang semuanya paham dengan kadar ilmunya. Bisa terbaca itu. Ya, bisa terbaca. Caranya gampang saja. Caranya misalkan dia itu pakar terhadap, dia katakan saya sarjana ilmu ekonomi Islam. Tanya masalah muamalah. Saya sarjana ilmu fikih. Tanya dunia fikih. Saya sarjana hadis. Tanya ilmu hadis. Kalau dia paham, dia bisa menjelaskan dengan baik teori dan praktek, maka dia memang terbukti bisa. Ya. Azan ya? Azan dulu sebentar. Setelah azan kita lanjut sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat di kitab Al-Hilyah li Abi Nu'aim jilid 6 halaman 316. An Khalaf bin Amr qala sami'tu Malik bin Anas yaqul, saya tanya
saya mendengar Malik bin Anas. Imam Malik ditanya. Yaqul, Imam Malik bertanya, mengatakan, yaqul ma ajabtu fil futya. Saya tidak pernah menjawab dalam fatwa. Saya tidak pernah menginginkan menerima fatwa, menerima untuk berfatwa. Hatta saltu man huwa a'lam minni, sampai saya bertanya kepada orang yang lebih berilmu dari saya. Hal yarani mawdi'an lidzalika, apakah saya itu sudah boleh, sudah layak atau tidak? Lidzalika saltu Rabi'ah, aku tanya guruku Rabi'ah. Wa saltu Yahya bin Sa'id, aku tanya guruku Yahya bin Sa'id. Fa amarani bidzalik, keduanya memerintahkanku untuk berfatwa. Faqultu lahu, maka aku tanya kepada Imam Malik ini, ya Aba Abdillah, muridnya nanya kepada gurunya, yaitu Imam Malik. Ya Aba Abdillah, falau nahauk, kalau mereka itu melarang untuk fatwa. Qala kuntu antahi, maka aku berhenti. Maka aku pun berhenti. Sekelas Imam Malik, bayangkan, sekelas Imam Malik, dia tidak fatwa kecuali dia itu minta petunjuk dari gurunya, minta rekomendasi dari gurunya. Kalau dia disuruh berhenti, berhenti dia. Karena apa? Karena ini masalah agama. Masalah agama itu masalah yang paling urgen, masalah yang paling fatal kalau kita keliru. Ya. Keliru satu, kemana-mana kesalahannya ini tersebar. Maka jangan kita sepelekan, maka jangan kita remehkan masalah ilmu. Kita itu terlalu remeh, terlalu santai terhadap masalah dunia ilmu. Ya, sampai remehnya kita itu kita tidak menjadikan ini sebuah pelajaran besar, pelajaran penting. Para ulama tidak pernah dia tegas dalam dunia masalah ilmu melebihi masalah fatwa ini. Masalah fatwa. Bahayanya kita berfatwa. Oleh karena Imam Nawawi, Imam Ibnu Salah pertama kali dia bahas tentang masalah fatwa dan dunia fatwa. Bab pertama dia tulis khuturatul fatwa, bahayanya fatwa. Bab pertama itu, bukan bahayanya masyru'iyatul fatwa. Bukan bab pertama ditulis disyariatkannya fatwa, enggak. Ya. Padahal kita butuh, ya, butuh mufti, butuh orang kita tanya. Butuh kita untuk menjelaskan agama Allah. Tetapi yang dibahas pertama kali justru khuturatul fatwa, yaitu bahayanya fatwa. Sampai apa? Sampai para ulama mengatakan orang yang fatwa tentang agama ini, kemudian dia jawab pertanyaan, dia tidak tahu dari mana asal usulnya. Dia tidak tahu, ya, dari mana asal usulnya. Maka itu seperti dia itu tanda tangan bahwasanya ini hukum dari Allah. Seperti dia itu tanda tangan ini betul dari Allah katanya. Maka ini berbahaya sekali. Bicara masalah halal haram dalam agama itu berbahaya. Mending kita itu keliru dalam masalah kita disuruh ada orang operasi, ya, kemudian kita bukan ahlinya, kita bilang coba bedah bagian situ, dia bedah betul-betul bedah. Ya misalkan kita ini dilihat kita, masya Allah ini ustadz ini, dia insya Allah dia punya ilmu lah, dia tidak mungkin sembarangan. Dibedahnya betulan, mati orang itu. Yang seperti ini lebih mending, ya, kesalahannya bahaya fatal, tetapi lebih mending dibandingkan dia salah dalam fatwa. Kenapa? Karena ini dia hanya mengorbankan satu jiwa, yaitu cuman masalah dunia saja. Ya, masalah dunia, dia selesai meninggal sudah. Kita apa? Nanti kita ada hukumnya, ya di kisos atau lain-lain. Tetapi kalau misalkan fatwa dia keliru, maka kesalahannya berlanjut sampai berhenti, tidak ada lagi yang menukil pendapat tersebut. Ya, ini nukil ke situ, medsos sampai apa? Sampai satu dunia maya tahu semua. Maka ini bahaya sekali. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, saya kalau disuruh berhenti, saya berhenti. Beliau lanjutkan, la yanbaghi li rajulin an yara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man huwa a'lam minhu. Tidak boleh bagi seorang pun dia itu memandang, mengira saya itu sudah bisa, saya itu sudah pakar, saya itu sudah faham. Tidak boleh seperti itu sampai dia itu tanya kepada orang yang lebih a'lam, lebih berilmu darinya. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa membandingkan diri kita kecuali kita ketemu orang yang lebih berilmu, ya. Dan harus sama dia ilmu bahasa, dia nyangka dia sudah pakar bahasa, padahal apa? Padahal dia masih pemula. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang pakar asli, dia menyangka bahwasanya dia ahli qiraah. Dia menyangka karena dia apa? Tidak ada bandingannya. Tetapi dia dibandingkan pakar qiraah, dia tidak ada bandingannya. Ya, harus seperti itu. Siapa yang lebih berilmu, mereka menilai kita. An Qatadah, man lam ya'rif ikhtilaf, siapa yang tidak tahu perselisihan para ulama, lam yashum
anfuhu al-fiqha, maka itu dia belum dianggap mencium aromanya fikih. Ya. Dia belum mencium aromanya fikih, apalagi masuk ke fikihnya. Dia harus mengetahui ikhtilaf al-fuqaha, khilafnya para fuqaha, baru dia boleh berijtihad, baru dia berfatwa. An Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi, man lam ya'rif ikhtilaf al-qira'ah falaysa biqari. Barang siapa yang tidak tahu perselisihan para ulama qiraah, maka dia tidak dikatakan qari. Wa man lam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha falaysa bifaqih. Yang tidak dia tahu khilafnya fuqaha, maka dia belum dikatakan faqih. Wa an Atha la yanbaghi, dari Atha bin Abi Rabah, la yanbaghi li ahadin an yuftiyan nas hatta yakun aliman bi ikhtilafin nas. Tidak boleh seorang pun dia fatwa kecuali kalau dia itu aliman, berilmu dengan perselisihannya manusia. Yang maksud adalah perselisihannya para ulama. Fa innahu in lam ya'rif kadzalika, kalau dia tidak tahu seperti itu, raddaman minal ilmi ma huwa awthaq minal ladzi fi yadihi. Maka kalau dia tidak tahu perselisihannya para ulama, dia akan menolak pendapat yang lain yang itu lebih thiqah, pendapat orang yang lebih thiqah, yang lebih berilmu dari yang dia pegang. Wa an Ayyub As-Sikhtiyani wa Ibnu Uyainah, dari Ayyub As-Sikhtiyani dan dari Ibnu Uyainah, ajsarun nas 'alal futya aqalluhum ilman bi ikhtilafil ulama. Orang yang paling dia itu yang paling berani fatwa, dia adalah orang yang paling sedikit ilmunya tentang perselisihan para ulama. Orang yang paling berani itu yang dia paling tidak berilmu dengan perselisihannya para ulama. Zada Ayyub wa amsakan nas 'anil futya a'lamuhum bi ikhtilafil ulama. Al-Imam Ayyub melanjutkan Ayyub As-Sikhtiyani melanjutkan bahwasanya orang yang paling menahan lisannya dari fatwa, dia adalah orang yang paling berilmu dengan perselisihannya para ulama. Semakin dia berilmu, dia akan semakin banyak tawadhu, semakin dia diam. Dia tidak akan berbicara kecuali dia itu mengetahui yang mana yang maslahat, yang mana yang tidak maslahat. Ya paham ini, fatwa itu ditanya hukum, kemudian dia menjawab hukum tersebut. Beda kalau kita bayan itu lain lagi. Bayan itu beda dengan fatwa. Bayan itu kita menjelaskan pelajaran, dijelaskan pelajaran seperti ini, hukumnya seperti ini. Pelajaran seperti ini, hukumnya seperti ini. Ini bukan fatwa namanya, itu bayan. Bayan itu adalah metode ta'lim yang digunakan para ulama dari zaman ke zaman. Para ulama dahulu dalam bayan mereka mengikuti apa? Metode tadrisnya orang-orang dahulu, yaitu mengajarkan setiap murid dengan madhab yang dia anut, dengan madhab yang dia yakini. Tidak menjelaskan dengan madhab yang tidak dia yakini atau madhab yang tidak dipelajarinya. Apalagi sampai masuk ke khilaf para ulama. Itu tidak termasuk bagian dari metode pembelajaran yang dipakai para ulama dahulu. Dan terakhir, wa an Malik la tajuz al-futya illa liman alima makhtalafan nasu fihi. Dari Imam Malik mengatakan tidak boleh seorang fatwa sampai dia itu tahu perselisihannya para ulama. Maka ini sedikit yang disebutkan para ulama tentang aturan main fatwa. Bahayanya berfatwa, tidak boleh kita sembarang, tidak boleh kita mengatakan saya sudah ahli, saya sudah pakar, saya sudah berilmu, sampai dia itu direkomendasikan, sampai dia dinilai oleh orang yang lebih berilmu darinya pada bidang tersebut. Kalau tidak, maka klaimnya tidak dianggap. Orang yang dia tidak memiliki sesuatu, maka tidak bisa memberikan sesuatu. Orang dahulu mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Maka kita harus paham, sadar diri bahwasanya kita itu masih jauh sekali dengan para ulama. Jangan kita masuk sesuatu yang kita tidak bisa memasukinya. Kita hanya terus belajar, kita ikuti yang disebutkan para ulama ini demi untuk kebaikan agama kita, demi kebaikan diri kita. Kalau kita siap untuk menerima resikonya, silahkan lakukan sesuka Anda, karena setiap masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.